Halo, apa kabar? Pernah nggak sih Anda lagi belanja terus kaget kok harga barang-barang tiba-tiba naik ya? Padahal kayaknya di sini aman-aman aja. Nah, ternyata itu bisa jadi gara-gara ada konflik di tempat yang jauh banget dari Indonesia. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kelemahan tersembunyi ekonomi kita. Sesuatu yang efeknya kita rasain tiap hari, tapi seringnya kita nggak sadar. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sepele deh. Kenapa coba perang di luar negeri bisa bikin harga mie instan kesayangan kita jadi lebih mahal? Aneh kan? Jauh banget padahal. Tapi ini bukan kebetulan loh. Justru jawabannya bakal ngebuka fakta yang cukup mengejutkan soal pondasi ekonomi negara kita. Jawabannya 100%. Yah, Anda nggak salah dengar. 100%. Ini bukan cuma angka statistik biasa. Artinya, setiap butir gandum untuk setiap bungkus mie instan yang kita makan, itu diimpor. Semuanya. Ini bikin rantai pasok kita tipis banget. Jadi begitu ada sedikit aja gangguan di pasar global, entah itu perang atau krisis lain, ya udah langsung kerasa di dompet kita di sini. Oke, tapi masalahnya ini bukan cuma soal mie instan. Ketergantungan kita sama gandum impor itu cuma puncak gunung es. Cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Ini adalah titik rapuh di struktur ekonomi kita yang ternyata nggak cuma ada di sektor pangan, tapi menjalar ke banyak sektor vital lainnya. Pola ketergantungan yang sama ini ternyata nongol lagi dan lagi di banyak sektor penting. Coba bayangin, mulai dari obat yang kita minum, bensin yang kita isi di motor atau mobil, sampai HP yang ada di tangan kita sekarang. Nah, yuk kita coba sambungin titik-titiknya dan kita lihat bareng-bareng sedalam apa sih sebenarnya masalah ini. Siap ya? Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kita bakal telusuri pola ketergantungan ini di beberapa sektor vital. Mungkin ini bakal cepat, tapi dijamin bakal bikin kita melek. Kita akan lihat betapa nyatanya ketergantungan ini dan gimana semuanya saling nyambung dalam hidup kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kesehatan. Kalau kita sakit, kita kan percaya banget sama obat yang dikasih dokter. Tapi pernah kepikiran nggak sih? Bahan baku utama buat bikin obat itu asalnya dari mana ya? Jawabannya 90%. Bayangin, 90% diimpor. Artinya, 9 dari 10 obat yang kita konsumsi, bahan aktifnya itu loh zat intinya yang bikin obatnya manjur, itu datang dari luar negeri. Dan parahnya lagi, kebanyakan cuma dari 2 negara. Ini resiko keamanan kesehatan yang serius banget. Ingat kan, pas pandemi kemarin, kita semua ngerasain sendiri betapa bahayanya kalau pasokan medis global terganggu. Nah, dari kesehatan kita geser ke energi. Ini kan ibaratnya urat nadi ekonomi ya, yang bikin semuanya gerak, mulai dari pabrik sampai kendaraan kita. Tapi sayangnya, sektor yang super strategis ini punya titik lemah yang sama persis. Jadi, setiap kali kita isi bensin di pom atau nyalain kompor gas buat masak di rumah, kita itu sebenarnya lagi bergantung sama impor. Ketergantungan sama BBM, minyak mentah, dan LPG ini masalahnya dua. Satu soal pasokan, yang kedua soal duit negara. Begitu harga minyak dunia naik dikit aja, APBN kita langsung kena tekan, subsidinya langsung bengkak. Oke, selanjutnya, gimana dengan teknologi? Ini kan tulang punggung inovasi zaman sekarang ya. Kita semua pakai teknologi canggih tiap hari. Tapi pertanyaannya, posisi Indonesia di rantai pasok teknologi global ini sebenarnya di mana sih? Nah, ini nih paradoksnya. Kita itu jago banget ngerakit barang-barang canggih kayak HP. Pabrik-pabrik kita efisien. Tapi kita hampir nggak punya kemampuan buat bikin otaknya. Komponen intinya, kayak chip semikonduktor itu. Jadi kasarnya, kita ini kayak tukang jahit kelas dunia. Jago banget merakit, tapi bukan kita yang desain polanya, bukan kita juga yang bikin kainnya. Oke. Kita udah lihat ya gejalanya satu-satu. Gandum buat makanan, bahan baku obat, pasokan energi, sampai komponen teknologi. Kelihatannya masalahnya beda-beda ya. Tapi ternyata, ini semua cuma cabang dari satu pohon yang sama. Semua ini menunjuk ke satu diagnosis, satu akar masalah yang sama. Dan inilah diagnosisnya. Masalah utamanya ada di industri hulu kita yang lemah. Gini deh, bayangin ekonomi itu kayak rumah. Industri hulu itu pondasinya. Disinilah bahan mentah digali, bahan kimia dasar dibuat, teknologi inti dirancang. Nah, hilir itu rumahnya, tempat kita merakit barang jadi dan menjualnya. Selama ini, kita itu sibuk banget mendekorasi rumah kita di hilir biar kelihatan cantik. Tapi kita lupa, pondasinya, hulunya kita biarin rapuh dan kita sewa dari orang lain. Pola lama ini jelas-jelas rapuh banget. Kita impor bahan baku, terus dijahit di sini lalu dijual lagi ke pasar kita sendiri. Nilai tambahnya di mana? Inovasi dan keuntungan terbesarnya ya ketinggalan di luar negeri. Nah, yang harus kita lakukan itu membalik total logikanya. Kita mulai dari kekayaan alam kita sendiri, bangun industri intinya di sini untuk mengolahnya, dan pastikan nilai tambah itu tercipta dan dinikmati di negara kita.
Oke, diagnosisnya udah jelas. Tapi kan tahu masalahnya itu baru setengah jalan ya. Tantangan sebenarnya ya nyari solusinya. Untungnya nih, untuk masalah yang serumit ini ada sebuah kerangka solusi yang komprehensif. Strategi yang dirancang untuk nyerang langsung ke akarnya. Dan namanya unik, gampang diingat. Namanya strategi DIMSUM. Eits, bukan makanan ya, tapi ini singkatan cerdas. Daftar inventaris masalah dan strategi ultimate untuk menyelesaikan masalah. Gampangnya gini, kita petain dulu semua masalah kita di tiap sektor, satu persatu. Baru deh kita bikin solusi yang pas dan saling nyambung. Gimana cara kerjanya? Coba lihat polanya. Sektor pangan, masalahnya 100% impor gandum. Solusinya, bukan maksa nanam gandum, tapi kita manfaatin pangan lokal kita yang banyak, kayak sagu atau singkong. Sektor farmasi, 90% impor bahan baku. Solusinya, jelas, bangun pabrik bahan baku obat di sini. Tekstil, 100% impor kapas. Solusinya, kita kembangin serat sintetis yang bahannya bisa kita ambil dari industri petrokimia kita sendiri. Kelihatan kan? Setiap masalah solusinya spesifik dan memanfaatkan kekuatan yang udah kita punya. Nah, yang penting dipahami nih, strategi DMSUM ini bukan cuma sekedar nambal sulam, bukan cuma benerin satu sektor terus pindah ke yang lain. Tujuannya jauh lebih besar dari itu. Ini soal membongkar total pondasi lama yang rapuh dan membangun pondasi ekonomi yang baru. Namanya kedaulatan industri TI. Kekuatan utama strategi ini itu pendekatannya yang menyeluruh, yang melihat ekonomi sebagai satu ekosistem. Contohnya gini, kalau kita kuatin industri kimia, kita nggak cuma bikin bahan baku obat, tapi sekaligus bikin pupuk buat pertanian. Kalau kita bisa bikin mesin industri sendiri, semua pabrik dari tekstil sampai makanan jadi untung. Semuanya saling menguatkan, kayak roda gigi yang pas dan bekerja bareng-bareng. Jadi, jalan menuju kedaulatan industri ini punya 3 pilar utama. Pertama, geser fokus kita. Jangan cuma jadi tukang rakit di hilir, tapi jadi produsen inti di hulu. Kedua, ciptakan sinergi. Bangun jembatan antar industri biar saling dukung. Jangan jalan sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, kuasai teknologi. Karena kalau kita nggak bisa bikin mesin sendiri, selamanya kita cuma bakal jadi pengguna, bukan pencipta. Dan pada akhirnya, inilah tujuan besarnya. Sebuah transformasi total, mengubah Indonesia dari yang selama ini cuma dianggap pasar empuk, jadi sebuah bangsa produsen yang mandiri dan tangguh. Kita bukan lagi jadi objek dalam permainan ekonomi global, tapi jadi subjek yang bisa nentuin nasibnya sendiri. Jadi, mari kita tutup dengan pemikiran ini. Sumber daya alam kita itu luar biasa kaya. Potensi manusia yang juga besar. Semua bahan buat membangun kemandirian ini sebenarnya udah ada di tangan kita. Makanya pertanyaannya itu bukan lagi, bisa nggak ya kita mandiri? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kapan kita mau mulai? Terima kasih sudah menyimak.